Waalaikumsalam. Semuanya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya boleh pimpin baca doa terlebih dahulu. Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa memulai pembelajaran dengan baik dan lancar ya. Amin. Sebelum itu, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ezi hadir. Hadir. Siapa lagi? Hadir. Ulandari Hadir, Bu. Desi hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum itu, tapi pakaiannya sudah rapi, sudah siap mau untuk belajar ini ya. Bu, di sini dapat kaos kaki. Aduh, di sini kenapa tidak pakai kaos kaki? Lupa, Bu. Aduh, lupa ya, itu dipakai ya, yang tidak lupa pakai. Oke, jadi kita mau mulai pembelajaran. Semoga semangat dan mengerti ya dalam pembelajaran hari ini. Oke, semuanya perhatiin. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang surah dan hadis yang berkenaan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ada surah apa aja? Al-Mujadilah ayat 11. Itu ada hadisnya, Bu. Nah, hadisnya lupa, Bu, kemarin. Supaya sama satu lagi itu ada surah Al-Zumar ayat 9. Oke, minggu kemarin kita sudah menghafal juga, sudah membaca juga. Minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang hukum wakaf kan? Ya, Di ayat itu yang mana yang ada hukum wakafnya? Ya, hilang dulu. Yang bukan, Bu, yang ada lainnya itu, nah, Bu. Ya, lalu di mana lagi? Sama yang ada jantung di atas itu, nah, Bu, yang kecil itu. Betul. Kalau misalnya dia itu hukum bacanya gimana? Itu gimana? Ya, Lupa, Bu. Nah, itu dan nanti kita akan lagi ya untuk mengaku ya. Ya, Kali Bu. ini kita akan membahas tentang kandungan dari surah Al-Mujadilah ayat 11, surah ayat 9 dan hadis tentang keutamaan menurut ini. Oke, sebelum itu boleh buat perkelompok dulu, cewek dengan cewek dan cowok dengan cowok. Kelompok dulu ya. Ya, Bu. Ayo dan sih, kita bikin di situ. Baik, karena sudah duduk berkelompok, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ayat dan hadis tadi, ayat Al-Quran dan hadis tadi, yaitu tentang keutamaan menuntut Ilmu. Yang pertama tadi ada surah Al-Mujadilah ayat 11. Oke, masih ada yang ingat artinya apa? Ingat, Bu. Apa ulang dari? Coba. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih Mbak Dari. Jadi
ini tadi isi dari menuntut ilmu yang ada di surah Al-Mujadilah itu adalah mengangkat derajat bagi orang yang beriman bagi orang yang beriman dan berilmu. Nah, ayat ini artinya itu menegaskan bahwasanya Allah itu mengangkat derajat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa tingkatan. Nah, jadi ilmu itu jadi salah satu faktor utama tuh yang menentukan derajatnya di sisi Allah. Bukan nanti kalau dia kaya derajatnya lebih tinggi, atau kalau misalnya dia banyak mobil atau banyak apa, itu tidak menentukan derajatnya di sisi Allah. Tapi malahan orang yang beriman dan berilmu ini tadi, terutama orang yang beriman ini ya, itu memiliki kedudukan tinggi atau kedudukan beberapa derajat lebih tinggi di hadapan Allah. Baik, selanjutnya yaitu ada surah Az-Zumar 9. Oke, yang cowok siapa yang masih ingat artinya apa? Ezi, boleh? Boleh, Bu. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah karena orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Terima kasih di tadi ada penjelasannya, yaitu sebenarnya hanya orang yang Berakal sehat yang mendapat menerima pelajaran. sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, di ayat ini itu menegaskan bahwasanya kalau maksimalkan potensi akal. Kenapa? Di ayat ini tuh membedakan secara tegas bahwasanya ada perbedaan tersendiri orang yang berakal sehat dan yang tidak berakal sehat. Itu tuh diutamakan bahwasanya seperti ini. Orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Apabila dia orang yang berilmu, maka dia bisa menerima pelajaran. Tapi kalau dia tidak berilmu, maka dia tidak bisa menerima pelajaran itu tadi. Karena tadi kan dikatakan maksudnya, apakah kamu orang muslim itu yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi di sini itu menegaskan tuh sebenarnya pembedaan antara berilmu dan tidak berilmu itu sama saja dengan membedakan antara orang yang musyrik ini tadi itu dengan orang yang beribadah di waktu malam. Ibadah di waktu malam. Jelas ada bedanya sekali kan untuk kedua hal tersebut. Jadi kalau misalnya ulul albab ini atau orang-orang yang memiliki akal budi dan sehat ini, orang berilmu ini tadi, itu dia bisa membedakan itu sebenarnya mana yang baik dan benar, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang bisa dilakukan seperti itu, dan bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang terjadilah seperti itu. Gimana untuk kedua surah ini jelas? Jelas ya. Oke, jadi kan kita sudah bahas nih surah Al-Mujadilah dan Az-Zumar ayat
ayat 9. Kita lanjut lagi ke hadis yang kita pelajari, kita baca dan pelajari minggu kemarin ya. Dulu ada pertama itu ada hadis apa? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor berapa? 299. Tuh, 1699. Ya, jadi hadis lengkapnya itu sudah kita pelajari kemarin ya, dari hadis Bukhari seperti itu. Dan ada potongan hadisnya kemarin kita sudah garis bawahi bahwasanya bunyinya seperti ini, masalah katolikon yang kami itu Fiyaiman sallallahu bihi tarikon illajan, yang artinya itu barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Mencari apa? Ilmu. Ilmu, ya, mencari ilmu. Niscaya Allah akan memudahkan jalannya, memudahkan baginya jalannya menuju Surga. Artinya di sini kalau kita lihat bahwasanya menuntut ilmu sangat penting dalam Islam kan. Tadi di surah Al-Mujadilah itu sudah Allah jelaskan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang beriman dan berilmu. Lalu di surah Az-Zumar juga itu disebutkan bahwasanya hanya orang yang berakal sehat itu yang dapat menerima Pelajaran. Dan di sini di hadis ini itu disebutkan kembali bahwasanya Allah akan siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu ini tadi, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya di sini dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi bagi orang yang ingin menuntut Ilmu. Dari situ itulah keutamaan dalam mencari ilmu dan keutamaan dalam menuntut Ilmu. Nah, di sini juga di hadis ini juga itu memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk terus mencari ilmu, karena bahwasanya Rasulullah pun menyebutkan kalau seandainya kita mencari ilmu ini tadi itu sama saja dengan Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Bagus nggak kalau misalnya kita salah satu nih amal ibadah kita dengan menuntut ilmu. Kalian datang ke sekolah hari ini, kalian ikut pelajaran hari ini, itu udah dicatat ibadah. Karena kita menuntut ilmu seperti itu. Dan majelis ilmu itu mendapatkan keistimewaan berupa turunnya ketenangan, curahnya rahmat, lalu dikelilingi oleh para malaikat, serta disebut-sebutnya nama mereka oleh Allah di hadapan makhluknya. Jadi itu menunjukkan dalam Islam bahwasanya betapa mulianya dan agungnya aktivitas dalam menuntut ilmu ini. Jadi kalau masih ada yang malas-malasan nih ke sekolah, masih nggak mau belajar, nah kita harus berubah ya, karena sebenarnya ini penting dalam menuntut ilmu. Nah, hadis selanjutnya itu hadis riwayat Muslim nomor berapa ya? 1631, Ibu. 531. Oke. Mana itu arti hadisnya itu gini, kalau seorang itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Sedekah jariah, Bu. Oke, dari bagus. Yang kedua, Bukan ilmu yang bermanfaat. Zikri ini nggak mengulang ya berarti ya. Tidak mengulang pembelajaran ya. Apa tadi Ulan? Ilmu yang bermanfaat, Ibu. Oke, ilmu yang bermanfaat. Jadi pertama tadi sedekah Jariah. jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Manfaat.
Boleh. Mimpi ini ingat, tapi itu kalau kebalik ya. Jadi yang pertama tadi sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat di sini, kalau lihat di hadis ini, itu menunjukkan bahwa orang yang berilmu ini tadi, itu amalnya akan terus mengalir apabila dia menyebarkan ilmu yang bermanfaat itu tadi. Jadi kalau misalnya gini, ulang dari merasa mengerti dengan materi ini, lalu disampaikan ke densi atau ke zikri itu, dan zikri maupun densi dia mengerti dan mengamalkannya, maka ilmu tersebut, amal yang saat ini ulang sampaikan tersebut akan terus mengalir. Baik, tadi kan kita sudah bahas tuh surah Al-Mujaadilah ayat 11, lalu ada apa nih surah Al-Zumar ayat 9, terus tuh hadis-hadisnya. Nah di sini itu kalau kita lihat terdapat keterkaitan di mana keutamaan dalam menuntut ilmu. Kalau di surah ini tadi itu menyatakan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat dalam berilmu, dan di surah Al-Zumar bahwasanya berbeda mana orang yang berilmu, mana yang tidak berilmu. Nah pada hadis riwayat Muslim nomor 2699 tadi itu ditegaskan bahwasanya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalannya dalam menuju surga. Dan yang terakhir tadi bahwasanya ada 3 amalan yang tidak akan terputus seperti itu. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum ibu kasih ke tugas, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah duduk berkelompok ya? Iya, Bu. Nah, kali ini ibu akan kasih kalian tugas. Ini yang materinya. Bentar ya, ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi di situ ada identitas peserta didik, kalian tulis sama kalian sama kelompok 1. Itu kelompok anggotanya 1 siapa, 2 siapa, lalu kelasnya berapa, lalu tanggal hari ini ya. Nah soalnya itu ada di lembar berikutnya. Pertama itu tadi yang dijelasin tadi tentang surah Al-Mujaadilah ayat 11, lalu Al-Zumar ayat 9, lalu hadisnya. Silakan kalian tulis seperti ini. Ini nomornya nomor 1 nih, contohnya nomor 1 Quran surah Al-Mujaadilah ayat 11 itu. Nah nilai yang kalian bisa ambil apa? Misalnya kalau misalnya orang yang berilmu bagaimana seperti itu. Dan contoh penolakannya dari yang surah Al-Mujaadilah tadi, apa yang ingin kalian lakukan seperti itu, dan yang lain. Oke, soal yang kedua itu boleh nanti kalian lihat. Jadi nanti ibu akan kasih kalian topik yang berbeda. Kelompok 1 itu akan menjelaskan tentang surah Al-Mujaadilah tadi, ayat Qur'annya ya, yang ayat 11 dan Al-Zumar ayat 9. Nanti kelompok 2 kalian akan menjelaskan tentang hadisnya. Hadis riwayat Muslim tuh nomor 2699 dan nomor 1631. Jadi di lembar selanjutnya itu kalian akan menjelaskan tentang isi kandungan, pesan utama, keutamaan ilmu, dan hikmah bagi pelajar. Itu kan hadisnya ada 2 tadi dan ayatnya ada 2. Jadi di kolom pertama nanti kalian tulis yang 1 surah Al-Mujaadilah ayat 11. Jadi kalian isi kandungannya kalian ambil misalnya seperti ini. Kalau misalnya di surah Al-Mujaadilah tadi memberikan kelapangan bagi orang-orang yang ada di dalam majelis seperti itu. Lalu pesan utamanya adalah misalnya Allah akan mengangkat derajat seperti itu ya. Dan di kolom tabel kedua itu di surah atau hadis yang kedua. Paham? Setelah selesai nanti kita presentasikan di depan. Oke? Ini soalnya sih silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Nah, di saja. Pokoknya yang apa tuh kita itu bagi mulai itu kita gitu ya. Di mana? Masih kuat ya. Ada yang itu sudah. Cepat ya. Ini masih ada yang bingung? Dikit lagi. Saya dari atas lagi kerjakan ya. Nanti kalau sudah beritahu itu. Oke, gimana sudah semua? Kelompok 1 dan 2? Sudah, Bu. Oke, seperti kata itu tadi, presentasi ke depan ya. Siapa yang mau maju duluan? Untuk kami, Bu. Kelompok 1. Oke, yuk maju dulu yuk. Berdua, Bu. Ya, 2. Kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami. Sumber ayat hadis Al-Mujadilah. Nilai yang dapat diambil: Allah meninggikan derajat orang berilmu. Contoh penerapan: rajin belajar, menghargai guru. Surat Az-Zumar: orang yang berilmu tidak sama dengan tidak yang berilmu. Contoh penerapannya: semangat mencari ilmu, tidak malas belajar. Hadis tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Contoh penerapannya: ikut belajar, membaca, mencari pengetahuan. Isi kandungan surah Al-Mujadilah. Baiklah, saya akan memberikan jawaban dari question tadi, yaitu jawaban dari hadis riwayat Muslim nomor 2699. Isi kandungannya yaitu menuntut ilmu memudahkan jalan ke surga. Pesan utamanya, ilmu sebagai jalan kebaikan. Yang ketiga, keutamaan ilmu mendapatkan pahala dan kemudahan hidup. Yang keempat, bagi pelajar. Baik, dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11, lalu surah Az-Zumar ayat 9, dan kedua hadis tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, coba ulang. Nah, berarti Bu, kita itu sebagai umat Islam itu wajib menuntut ilmu. Karena ilmu itu meskipun kita sudah tua, nanti meninggal, ilmunya akan bermanfaat, Bu. Tuh, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kedua hadis dan kedua ayat tersebut itu menegaskan tentang keutamaan untuk menuntut Ilmu. Di surahnya tadi bahwasanya diangkat tinggi derajatnya bagi orang yang berilmu, lalu bedakan dengan tegas bahwasanya mana orang yang berilmu itu berakal sehat itu bisa menerima pelajaran, yang tidak berilmu itu tidak bisa. Lalu di hadis juga tadi, hadis yang pertama itu sudah dijelaskan bahwasanya siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan yang terakhir tadi itu hadisnya juga sudah dipertegas bahwasanya apabila kita punya ilmu yang bermanfaat, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka ilmu tersebut akan terus mengalir sebagai amal Jariah. Baik, seperti itu. Nah, di sini artinya itu kita tidak boleh malas dalam belajar, tidak boleh malas dalam sekolah, harus hadir terus, harus dengarkan apa yang gurunya sampaikan ya, karena itu tadi sangat penting menuntut ilmu itu bagi orang Islam. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Jika tidak, di sini masih ada jam lagi? Ada, Bu. Baik, kalau gitu Ibu tutup dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Maka kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu duluan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu.
Waalaikumsalam.